Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Riko Panjiu DPD, salah satu dosen tetap PNS di Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan nomor induk dosen nasional 0401039002 dan jabatan fungsional akademik saat ini adalah asisten ahli. Dalam melaksanakan tridharma yang pertama, yaitu tentang pengajaran, pada kesempatan ini saya menjelaskan menggunakan metode DAI, Delivery Interaction Assessment, tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, semester genap tahun akademik 2023, yaitu metode penelitian pendidikan anak usia dini dengan kode mata kuliah MPA AUD 163 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS, di mana mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian lulusan. Salah satunya adalah mampu menemukan, mengembangkan konsep, model, prinsip, prosedur secara ilmiah, metodologi penelitian di bidang pendidikan anak usia dini. Lalu mampu menguasai keterampilan-keterampilan dasar untuk dapat melakukan sebuah proyek penelitian karya akhir. Lalu mampu menemukan dan mengembangkan teori, konsepsi, gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengalaman ilmu, juga teknologi, dan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang ilmu pendidikan anak usia dini dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah yang baik dan benar. Lalu mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang pendidikan secara ilmiah dan melaporkan serta mempublikasikan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yaitu mampu menemukan, mengembangkan konsep, model, prinsip, prosedur secara ilmiah, metodologi penelitian di bidang pendidikan anak usia dini. Lalu memiliki nilai kebaharuan, novelty secara baik dan benar, juga kreatif, original, dan teruji yang menghasilkan solusi untuk peningkatan mutu pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini. Lalu mampu mengembangkan keilmuan dan praktik profesional metodologi penelitian di bidang pendidikan anak usia dini melalui riset dan karya kreatif, original, dan teruji. Lalu menghasilkan solusi untuk peningkatan mutu penelitian di bidang pendidikan anak usia dini. Lalu mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional bahkan internasional melalui pendekatan metodologi penelitian di bidang pendidikan anak usia dini. Sedangkan kemampuan akhir tiap-tiap tahapan belajar yaitu sub CPMK-nya yaitu mampu menjelaskan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian, mampu menyusun perumusan masalah ilmiah, variabel, dan fokus penelitian, mampu menganalisis kajian literatur di dalam menyusun referensi, kunci, state of the art, dan keterbaruan atau novelty, mampu mengimplementasikan etika penelitian dengan baik, mampu menerapkan jenis penelitian eksperimen dan non-eksperimen, diantaranya desain kausal komparatif dan desain korelasional, mampu menerapkan dan menganalisis jenis penelitian studi, kasus, grounded theory, fenomenologi, dan etnografi, mampu menerapkan jenis penelitian mixed method, mampu menerapkan jenis penelitian research and development, pengembangan instrumen, dan juga desain based research, dan juga evaluasi kebijakan atau evaluasi program, dan terakhir penelitian tindakan kelas. Mampu menerapkan konsep populasi sampling di bidang kuantitatif maupun kualitatif, mampu menerapkan teknik pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif, mampu menerapkan teknik analisis data kuantitatif seperti analisis jalur, multiple regression, dan analisis faktor, juga mampu menganalisis secara kualitatif, analisis konten,
taksonomi domain menggunakan software-software yang sudah ada dan modern. Yang terakhir, mampu menghasilkan rancangan draft artikel dengan metodologi penelitian yang benar dan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri. Nah, dari ketiga pokok bahasan, bahan kajian yang sudah dipaparkan tadi akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan menggunakan DAA tadi, Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana dalam delivery, saya selaku dosen menyampaikan materi perkuliahan menggunakan sajian materi PowerPoint dan e-book yang ditampilkan kepada mahasiswa sebagai bahan diskusi. Sedangkan yang digunakan dalam proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan student learning center, di mana saya selaku dosen hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa melalui pertanyaan-pertanyaan, pemantik, dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Lalu selanjutnya interaction, di mana saya selaku dosen dalam berinteraksi dengan mahasiswa memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti WhatsApp Group, aplikasi Zoom, dan Learning Management System yang sudah disediakan oleh Universitas Pancasakti, sehingga pembelajaran lebih efisien, lebih hidup, dan lebih efektif menggunakan media digital. Yang terakhir adalah assessment. Saya selaku dosen melakukan penilaian secara objektif menggunakan rubrik pensyukuran atau rubrik penilaian yang sudah disediakan dan juga ditampilkan di RPS. Juga tentunya ketentuan yang saya berikan itu sudah sesuai dengan ketentuan Universitas Pancasakti dengan indikator penilaian yaitu kehadiran 15%, bobot penugasan 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Untuk penugasan yang diberikan yaitu penugasan kuis dan penugasan kelompok, sedangkan UTS dan UAS yaitu menggunakan project based learning, di mana saya meminta mahasiswa untuk membuat artikel penelitian yang berkaitan dengan tren pendidikan anak usia dini, isu-isu kritis di dalam pendidikan anak usia dini, agar nantinya di kemudian hari artikel tersebut bisa dipublikasikan secara nasional dan internasional di jurnal-jurnal yang memang sudah bereputasi. Dan juga untuk menunjukkan capaian pembelajaran yang dihasilkan selama mengikuti perkuliahan ini dari pertemuan 1 sampai 7 untuk UTS dan 9 sampai 15 untuk UAS. Nah, dari paparan tersebut nantinya saya akan menjelaskan atau menggambarkan bagaimana cara pengajaran yang sudah saya lakukan, yang sudah saya paparkan di simulasi pembelajaran metodologi penelitian anak usia dini. Mari kita lihat simulasi pengajaran mata kuliah metodologi penelitian anak usia dini berikut ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang bagaimana masalah penelitian dan studi pendahuluan dalam metode penelitian pendidikan anak usia dini. Dalam sebuah penelitian memang kita perlu mempunyai basic fundamental yaitu masalah. Nah, saya pengen tanya dulu sama teman-teman, apa itu masalah? Silakan. Apa sih masalah itu? Masalah itu yang Sesuatu yang belum ada jawabannya, yang harus diselesaikan. Harus mencari solusi, Pak. Harus mencari solusi. Terus kesulitan yang harus dipecahkan. berat amat kata-katanya. Apa lagi? kejadian yang bikin pusing, Pak. Kejadian yang bikin pusing. Situasi dan kondisi yang merugikan bisa juga. Nah, oke. Sedikit. Jadi masalah itu sebenarnya kan realita dan kenyataannya beda. Itu masalah, Bu. Yang jelas harus cari solusinya, yang harus tadi kata Bu Sofa dipecahkan. Nah,
masalah itu sendiri adalah suatu kesulitan yang harus dihadapi, yang memang memerlukan penyelesaian atau pemecahan, ya. Pemecahan, cuma nggak harus dipecahkan. Pemecahan, kesulitan yang harus dihadapi, yang memerlukan penyelesaian dan pemecahan. Biasanya juga kadang kita sulit untuk membedakan mana fenomena, mana masalah. Ya. Nah, saya sedikit kasih contoh yang disebut masalah sama fenomena. Orang sakit kanker itu sebenarnya bukan masalah, tapi sebuah fenomena. Sama seperti sakit lainnya, itu sebuah fenomena, tapi bukan masalah, melainkan kejadian atau peristiwa. Yang menjadi masalah adalah obat apa untuk mengatasi penyakit kanker, atau apakah makanan, faktor-faktor makanan yang menyebabkan kanker. Nah, coba saya mau tahu, setelah saya kasih contoh ini, mana yang coba kasih contoh mana fenomena, mana masalah. Coba, mana yang disebut fenomena, mana yang disebut masalah. Fenomena itu orang sakit kanker. Ya, contoh ini maksudnya. Coba teman-teman kasih contoh lain. Yang mana fenomena, yang mana masalah. Jangan. Fenomena contohnya misalnya kalangan anak muda usia 20-30 ada yang sudah mendapatkan misalnya kanker prostat. Itu kenapa kan gitu. Yang biasanya kanker itu di usia 40-an apa mungkin usia lanjut gitu. Mungkin. Ya. Kalau terkait isu-isu pendidikan anak usia dini apa? Yang disebut fenomena, contoh fenomena yang kayak gimana? Kecanduan gadget mungkin, Pak. Panduan gadget. Ya, Anak-anak kecanduan usia dini. gadget. Itu fenomena. Kalau masalahnya tentang masalahnya apa? Gadget. Kalau fenomena Faktor yang mempengaruhi kenapa bisa kecanduan Kecanduan gadget. gadget. Oke, good. Fenomenanya adalah kecanduan gadget. Masalahnya apa faktor-faktor yang membuat anak usia dini kecanduan gadget? Nah, tapi dari berbagai masalah yang ada, ya, setiap masalah tidak harus diteliti, tapi diselesaikan. Untuk masalah penelitian, itu tidak semua masalah tidak harus diteliti. Contoh, apakah terdapat pengaruh panjangnya rambut anak usia dini terhadap hasil belajar anak? Nah, itu tidak harus diteliti, ya kan? Secara analogi berpikirnya juga memang tidak ada pengaruh. Mau rambutnya gondrong, ya mau rambutnya botak, mau rambutnya cuma ada di tengah-tengahnya doang atau pinggir-pinggirnya doang, nggak nggak ada korelasinya dengan prestasi belajar. Nah, itu contoh setiap masalah yang tidak masalah-masalah yang tidak harus diteliti. Lalu selanjutnya, masalah dan judul penelitian. Perumusan masalah penelitian merupakan kalimat ringkas yang dapat mengarahkan penelusuran atau teori-teori yang sesuai dengan masalah penelitian dan bukti empiris yang mendukung atau menolak teori tersebut. Jadi perumusan masalah tadi yang seperti tadi Bulan kasih itu, apakah terdapat pengaruh antara apa yang mempengaruhi anak-anak kecanduan gadget. Karena memang penelitian harus didasarkan atas masalah, maka masalah yang harus apakah masalah harus melakukan penelitian? Ya belum tentu juga. Jika kita ingin melakukan penelitian, maka masalahnya harus dirumuskan secara spesifik atau konkret. Artinya tidak dirumuskan secara umum atau abstrak. Apa saja nih yang harus
rumuskan terkait masalah-masalah yang tadi disebutkan. Pengaruhkah, korelasikah, relevansikah, itu memang yang harus dilakukan ketika untuk menentukan masalah penelitian. Ada kriterianya juga terkait kriteria permasalahan. Masalah terjadi apabila terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi. Beberapa masalah tidak perlu diteliti karena sudah jelas konteks dan penyebabnya, sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkan data untuk menjelaskan masalah tersebut. Seperti tadi, hubungan panjang rambut terhadap prestasi belajar. Itu tidak perlu, karena memang secara konteks tidak perlu mengumpulkan data untuk menjelaskan masalah tersebut. Contoh, hubungan antara kebiasaan merokok dengan gangguan pernafasan pada saat ini tidak perlu dipermasalahkan, karena sudah banyak, konteksnya sudah jelas, sehingga tidak perlu diteliti. Demikian pula bahwa rata-rata IQ anak yang rendah tidak bisa mengerjakan soal PBL, problem based learning. Selayaknya bukan merupakan masalah penelitian. Nah, sebaliknya, apakah pemberian treatment media pembelajaran digital dapat meningkatkan IQ anak atau kemampuan, keterampilan motivasi, minat belajar, hasil belajar? Nah, itu yang merupakan permasalahan yang dapat diteliti. Bukan rata-rata IQ anak yang udah jelas rendah tidak bisa mengerjakan PBL. Tapi kenapa? Dan apa yang bisa meningkatkan rata-rata IQ anak agar nantinya dapat mengerjakan soal PBL? Melalui apa? Melalui media pembelajaran digital, media-media pembelajaran yang lain, atau metode. Jadi itu yang memang konteksnya tidak harus diteliti dan harus diteliti. Syaratnya harus mampu laksanaan, harus bisa memberikan sesuatu yang baru, dan ketiga etis dan relevan. Terkadang yang poin kedua ini, memberikan sesuatu yang baru, jarang yang bisa memberikan sesuatu yang baru ya. Jadi rata-rata penelitian yang sekarang tuh yang sudah ada diteliti lagi gitu. Ya, contoh pengaruh pola asuh terhadap hasil belajar anak itu kan sebenarnya sudah tidak perlu diteliti lagi, sudah banyak yang diteliti. Harus ada kebaruan dari semua itu. Jadi nggak hanya pola asuh, coba cari yang lain. Kriterianya apa? Masalah dirumuskan dengan ringkas, akurat, dan memungkinkan penjelasan atau pengujian secara empiris. Rumusan masalah dapat berbentuk kalimat tanya. Misal, apakah ada hubungan antara status kepegawaian dokter di puskesmas dengan kinerjanya? Atau apakah terdapat hubungan antara status sosial ekonomi ya di status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar anak. Nah, walaupun masalah yang diteliti bersifat kompleks, rumusan masalah harus sedemikian jelas sehingga tidak ditafsirkan secara berbeda-beda. Jadi langsung saja to the point, apa yang ingin diteliti dari masalah tersebut. Seperti tadi, mau cari hubungan antara status sosial ekonomi orang tua terhadap misalnya kecerdasan emosional anak. Boleh. Jadi jangan bertele-tele lagi. Nah, judul penelitian juga harus merupakan cerminan isi dari penelitian yang akan dilakukan. Judul penelitian dibuat dengan ringkas tetapi dapat menggambarkan apa yang ada di dalam penelitian. Rata-rata judul penelitian itu panjang, Bu. Dalam artikel itu biasanya memuat 14 kata, Bu. Jadi, ketika kita membuat judul juga harus menarik. Jadi nggak melulu soal judulnya pengaruh, hubungan. Tapi ada gaya selingkung yang baru dalam membuat judul. Contoh, analisis motivasi anak. Nanti dalam kurungnya baru disebutkan hubungan bla 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 terhadap bla bla bla. Nah, pentingnya masalah dalam penelitian. Suatu penelitian berangkat dari permasalahan yang ada. Adanya permasalahan merupakan dasar untuk dilaksanakan penelitian.
Pentingnya permasalahan biasanya dituangkan dalam latar belakang penelitian dan masalah yang menyebabkan dilakukan penelitian itu disebut masalah penelitian. Jadi pada hakikatnya masalah pendidikan ya khususnya adalah segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya atau segala bentuk rintangan dan hambatan atau kesulitan yang muncul pada bidang-bidang pendidikan yang perlu diatasi atau dipecahkan. Masalah banyak dan kompleks bahkan tidak terbatas. Pemilihan masalah pada penelitian itu sendiri, masalahnya masih baru, aktual, praktis, memadai, sesuai dengan kemampuan peneliti dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan juga ada yang mendukung, jangan sampai masalahnya nggak ada yang dukung. Contohnya ya masalah-masalah yang lebih ke personal yang memang tidak semua orang mengalami. Jadi belum tentu ada yang mendukung. Nah, dari permasalahan ini mungkin teman-teman barangkali ada yang ditanyakan terkait masalah ini. Topik dari permasalahan penelitian. Silakan boleh. Ya, Bu Nina, silakan Bu Nina. Baik Pak, terima kasih. Izin Pak, saya mau nanya gini, apa beda pengertian dari permasalahan penelitian dengan rumusan masalah? Itu yang ingin saya tanyakan. Jadi cara penulisannya itu bagaimana dan cara menyimpulkannya itu bagaimana ketika kita mau menuangkan di dalam makalah atau jurnal kita, Pak? Ya, kalau masalah itu jelas topiknya ya, topik masalahnya apa? Misalnya masalah ibu ada di pola asuh. Nah, ibu menjabarkan masalah-masalah yang terjadi terkait pola asuh. Tapi rumusan masalah itu ibu mau tahu dari pola asuh itu apa yang ibu cari dari pola asuh itu. Jadi perbedaannya masalah masih konteks ya. Tapi kalau udah perumusan masalah, kalimat-kalimatnya yang mengarahkan atas permasalahan yang ingin ibu angkat terkait misalnya pola asuh. Apa yang ibu mau lihat dari pola asuh? Apakah faktor-faktor dari pola asuh anak? Apakah hubungan antara pola asuh dengan variabel yang lain? Apakah mau lihat pengaruh pola asuh terhadap variabel lain? Nah, itu dijadikan sebuah perumusan masalah. Tapi kalau masalahnya sendiri masih secara general tentang pola asuh orang tua, itu masih dijabarkan secara gamblang. Tapi di perumusan masalah memang kita harus lebih ringkas dalam membuat kalimatnya, jadi nggak bertele-tele. Apakah terdapat pengaruh pola asuh terhadap variabel lain? Apakah terdapat hubungan pola asuh terhadap variabel lain? Atau apakah faktor-faktor pendukung pola asuh dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak atau dalam terhadap variabel lain? Itu perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah. Gitu. Yang biasanya kalau dalam artikel itu tidak disebutkan perumusan masalahnya. Kalau dalam artikel itu disebutkan hanya tujuan permasalahannya, tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian itu adalah hasil dari perumusan masalah tersebut, menjawab. Jadi misalnya apakah dapat pengaruh pola asuh terhadap kecerdasan emosional anak. Nanti yang ditulis di artikelnya adalah tujuannya untuk menganalisis pengaruh pola asuh anak terhadap kecerdasan emosional anak. Itu, Nina. Ya, berarti tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah ya Pak ya? Ya, bukan jawaban sebenarnya, tapi untuk mengetahui saja apa sih yang akan kita lakukan gitu. Ya. Kalau jawaban sementara itu adanya di hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Dugaan sementara. Di hipotesisnya ya? Ya, kalau tujuan kita mau tahu sih dalam penelitian ini kita mau apa gitu. Kita mau apa. Seperti itu. Mohon izin Bapak. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Nina. Ya, sama-sama Pak. Mohon izin Pak. Boleh? Jadi apa sih cara yang terbaik untuk menentukan kalau masalah penelitian itu menarik dan relevan dalam satu bidang atau topik tertentu yang kita buat? Jadi cara terbaik menentukan masalahnya seperti apa Pak? Jadi ya yang pertama itu kita harus kumpulkan permasalahan-permasalahan yang akan kita teliti. Yang up to date. Ya, up to date jelas ya. Topiknya apa saja? Ya, topiknya apa saja kita kumpulkan itu masalah-masalah. Baru nanti
masalah-masalah itu misalnya kita kumpul 10 masalah yang akan kita ambil ya. Lalu kita pilih nih, apakah permasalahan-permasalahan ini sudah atau penting nggak untuk kita teliti? Penting nggak untuk kita teliti dan kita kira-kira bisa nggak jawabnya gitu. Sebelum kita melakukan penelitian kita bisa jawab nggak dari masalah tersebut? Kita sudah bisa selesaikan belum secara analogi? Kalau belum ya berarti itu masalah yang wajib diteliti. Lalu yang terpenting adalah ketika kita mencari masalah penelitian ya tadi harus memberikan sesuatu yang baru. Kira-kira jangan ya itu lagi karena sudah banyak penelitiannya. Oke, dari pola asuh itu misalnya, pola asuh memang banyak ya penelitian tentang pola asuh anak, pola asuh orang tua. Tapi dari pola asuh orang tua itu kita harus cari kebaruan dari pola asuh tuh di mananya sih gitu. Apakah semua rata-rata disandingkan dengan variabel prestasi belajar yang lain? Oh, ternyata belum ada nih yang meneliti pengaruh pola asuh tapi disandingkan dengan kecerdasan emosional. Nah, itulah yang memang dijadikan sebuah masalah karena pola asuh ini hanya dilihat untuk melihat hasil belajar, prestasi belajar, misalnya karakter anak, tapi sangat jarang pola asuh itu disandingkan untuk melihat kecerdasan emosional anak misalnya. Nah, itulah pentingnya kita sering baca, ya bernalar dalam memilih masalah-masalah yang akan terjadi. Tentunya jangan jauh-jauh masalahnya. Masalahnya harus ada di sekitar kita aja. Jadi jangan dibuat masalahnya, tapi memang masalahnya sudah ada. Jadi jangan sampai di sekolah kita nggak punya masalah tentang pola asuh, justru kita ngebuat masalah tentang pola asuh seakan-akan pola asuh di sekolah kita anak-anaknya orang tua itu bermasalah. Padahal enggak. Karena menurut menurut gurunya, justru permasalahan yang ada di sekolah ini adalah contoh kurangnya produktivitas guru. Misalnya, guru tuh malas, itu kan masalah. Guru tuh malas, guru itu tidak produktif dalam membuat perangkat pembelajaran. Nah, itu kumpulkan dulu jadi satu. Kira-kira. Nah, dari itu poinnya baru nanti kita selesaikan. Kira-kira guru malas alasannya apa? Oh, alasannya misalnya gajinya kurang. Oke, kita tambahkan. Solusi selesai. Nggak harus diteliti. Ya kan? Produktivitas guru misalnya. Kenapa nih rendah? Ternyata ada banyak faktor nih. Oh, banyak faktor. Kira-kira. Ya, itu dia cuplikan dari video pembelajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa untuk mata kuliah metode penelitian pendidikan anak usia dini. Semoga video yang saya buat dalam pengajaran bisa bermanfaat bagi hasanah ilmu penelitian tentunya dan ilmu pengetahuan lainnya. Demikian video yang saya buat sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran di bidang pengajaran. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.